Tsumma litablughu asyuddakum. Wa minkum may yutawaffa. Sini wafat di sini. Sebagian mereka ada yang dimatikan, ada yang belum lahir saja di perut sudah mati dia. Wa minkum may yuraddu ila arzalil umuri likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'a. Ada yang dipanjangkan oleh Allah umurnya. Iya kan? Umurnya. Nah, nanti umur sendiri, karena umur kaitan dengan kehidupan dan kematian. Ya, nanti nikmat umur dari bagaimana? Nanti ada sebuah hadis kursi kita jelaskan. Terus kalau kita ragu dengan kebangkitan, reinkarnasi itu, ya, Allah jelaskan dalam banyak ayat, dalam surah Ar-Rum, surah Yasin, ya, sering kita katakan, sering kita baca, kita sampaikan. Kebangkitan itu adalah mengembalikan kehidupan yang pernah ada. Kira-kira secara logika, menciptakan kehidupan dengan mengembalikan yang sudah pernah ada, mana yang lebih mudah? Mengembalikan. Ya, maka dalam surah Ar-Rum itu, "Walladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi." Ahwan artinya ashalu 'alaihi. Ya, karena kehidupan itu kan, akhirat itu kan apa? Fotokopi. Ya. Maka ada seorang penulis ketika dia mengomentari akhir ayat dari surah Yasin, awalam yaral insan anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa qala man yu'min qul huwa alladhi ansha'ahu wal marra huwa bikulli khalqin alim. Terus itu sababun nuzulnya apa? Sababun nuzulnya ketika Rasul lewat di pemakaman Baqi, sekitar pemakaman Baqi, ya, Khalaf bin Umayyah, ya, Khalaf bin Umayyah seorang laknatullah alaih itu kan, orang yang benci sama Rasul. Kan ada tulang belulang yang kalau kita di Baqi kan ada kelihatan, ada rambut, ada apa. Dia ambil tulang belulang itu, terus dia kejar Rasulullah, lemparkannya ke mukanya Rasulullah. Terus dia bertanya, ya. Terus dia bertanya, apakah Allah akan membangkitkan tulang-tulang yang sudah bercerai-berai ini? Ya, mutafattat, mutabutalashi. Rasul jawab, wallahi, na'am, wallahi yab'atsuka wa yudkhilukan nar. Ya, kata Rasul, demi Allah, Allah akan bangkitkan itu dan engkau akan dimasukkan ke dalam neraka. Itu reinkarnasi. Nanti ada orang yang tidak percaya adanya kematian itu, kebangkitan itu. Ya, termasuk nanti Mesir kuno itu. Ya. Maka dia takut nanti ketika sudah masuk tanah, hancur semuanya, mau dibangkitkan, tertukar nanti tulang belulang itu, karena kan bertetangga kita. Ya, maka ditemukanlah namanya balsam itu, mumi itu. Ya, mumi itu apa? Dikasih dipoles kulitnya, ya, supaya tidak rusak. Diletakkanlah dia di bukit-bukit, tidak dimasukkan di dalam tabut. Nanti kebangkitan, tidak repot-repot, langsung keluar saja dia masuk tuh. Itulah Firaun itu. Ya, ini pemikiran mereka, ya. Nah, sehingga diciptakanlah mumi itu yang sampai sekarang tidak ada ilmuwan yang bisa menemukan itu.
Bukan berarti yang sudah mati di mumi seperti itu tidak sakit, sakit juga. Sakitnya apa dia? Sakitnya ketika temperatur udara itu tidak cocok, dia sakit. Sakitnya berubah warnanya jadi biru, ya. Kemudian apa kita tubuh itu? Iya, berlumut-lumut. Sakit. Firaun pernah sakit. 92 sakit dibawa ke Perancis. 94 saya kebetulan ada jadi tamu di Mesir. Hari Selasa dibawa pulang. Kamis boleh dilihat. Saya minta sama Perdana Menteri. Saya bilang saya minta mau lihat yang baru balik dia sakit ini. Oh, tahu dia. Ya karena dia sakit juga. Nah, itu mumi ya, keluarga Firaun banyak. Semua di seluruh penjuru pelosok Mesir itu ada semua keluarganya. Tapi yang disimpan di Maidan Tahrir, tengah-tengah kota itu ada sekitar 1 kamar itu semuanya. Ya 1 kamar. 1 kamar di mumi dia. Ada yang besar, kecil, sampai yang masih hamil, ada yang baru dilahirkan kecil, di mumi semua. Ya kalau pernah ke museum Mesir kita saksikan itu. Tapi yang berani, kalau tidak berani jangan. Mahasiswa-mahasiswa di sana waktu saya tahun 79, saya kebetulan ke sana, anak-anak mau masuk. Masuknya agak mahal bayarnya itu. Sudah saya yang bayarin semua. Dari Saudi kan kita kan. Saudi duit bulanannya besar. Dapat hadiah lagi saya waktu itu keluar itu kan. Dapat 1.000 rial dari raja. Saya suruh masuk semua. Anak-anak di kosan itu ayo kita masuk semua. Yang tidak kuat 3 hari 3 malam dia tidurnya ngigau terus. Teringat dia. Karena mati itu kan macam-macam bentuknya kan. Ya, ada yang jelilit, ada apa mata kan gitu kan. Nah, itu nanti bahagian kecil dari pembahasan kita nanti. Ketika ruh itu dicabut bagaimana? Rasanya kira-kira enak atau enggak? Terus apakah kepergian ruh itu bisa kita ikuti terus sampai tempat posisi terakhir ataukah tidak? Nanti Rasul berikan informasi itu. Maka orang-orang yang beriman kalau dia meninggal ya dia senyum, berarti Allah perlihatkan kepada dia tempat yang akan dihuninya nanti di akhirat. Ya, innar ruha idza qubida tabi'ahul basar. Kata Imam An-Nawawi ketika mensyarahkan hadis itu dalam syarah Sahih Muslim, itu 2 kemungkinan. Kalau orang yang beriman itu adalah berita gembira. Tapi kalau orang yang tidak beriman, orang yang durhaka, itu adalah berita celaka itu. Allah lihatkan nanti tempatnya yang isinya adalah penuh dengan siksa dan kesengsaraan. Nangis juga dia. Ya. Maka ada sebahagian agama kita ini ya, ada yang mau meninggal dan mau dia lihat meninggal itu dimasukinnya dalam kamar. Gluduk-gluduk peranglah dia sama malaikat. Sudah tidak ada suara lagi baru dibuka, sudah mati katanya. Ya, Cina-Cina kan begitu. Ya, Cina-Cina begitu. Kejam sama orang tuanya. Sudah mau nazak itu dikuncinya, masukin dalam kamar dikunci. Gerobak. Orang kan sakit. Mungkin perang dia karena dia bisa main silat mungkin dengan malaikat apa? Sudah tidak ada suara lagi, sudah mati baru diambil sama dia. Ya, begitu perjuangan. Ya, itulah yang disebut nanti namanya sakarat. Ya, sakarat. Wallahi kata Nabi, inna lil mauti la sakarat. Sesungguhnya kematian itu ada proses pendahuluannya
namanya sakaratul maut. Dalam surah apa? Surah Al-Waqiah kan sering kita bacain. Ya, yauma idzin nanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Ya, itu kan kita tunggu-nunggu kan? Padahal Allah sudah maha dekat dengan itu. Ya, proses itu. Itulah namanya proses kematian. Ya, apakah bertambah lama proses itu memberikan keindahan tersendiri, ataukah bertambah lama proses itu terjadi membuat kesengsaraan sendiri? Proses itu kan? Nah, maka bertanya di sini, kapan seseorang itu dikatakan mati? Kapan? Seseorang dikatakan mati itu kapan? Tidak ada yang bisa menemukannya sekarang. Tidak ada. Kecuali fikih mawaris. Fikih mawaris ya. Apa itu mati gitu? Ya, tahakkuk ya. Begitu kan? Dia dapat waris ketika yang diwarisi betul-betul mati. Nah, betul-betul mati itu kapan? Ditafsirkanlah mufaraqatul arwah lil ajsad. Ketika ruh pisah dari jasadnya. Ya kan? Tapi ayatnya tadi itu tidak berbicara begitu. Ndak kullu jasadin za'iqul maut. Ndak. Kullu nafsin. Kenapa Allah tidak berfirman kullu ruhin dha'iqatul maut? Kenapa? Proses kejadian. Maka sebelum Allah jadikan semua itu, Allah berikan kepada manusia ada namanya hayat, kehidupan. Iya kan? Maka ditiupkanlah namanya ruh. Setelah itu proses itulah ya namanya jasad. Nah, gabungan dari tiga itulah yang disebut dengan nafs. Pertanyaannya, apakah ketika ruh itu pisah dari jasad, kehidupan sudah tidak ada lagi? Ada hayat nabatiyah, ada hayat syaitaniyah, apa dalam dunia filsafat itu kan? Kalau kita belajar filsafat tambah pusing kita. Karena filsafat itu tujuannya apa? Memberikan gambaran sesuatu yang ada di luar akal itu oleh akal kita untuk mencari kebenaran. Maka topiknya itu tidak ada topik yang selesai. Siapa manusia? Topik filsafat kan? Siapa manusia? Tidak terjawab siapa manusia itu. Kita manusia sendiri tidak bisa jawabnya. Siapa saya? Tidak tahu. Ya, apa itu kehidupan? Apa itu kematian? Hidup dan mati ada namanya ruh. Apa itu ruh? Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu wa ma utitum minal ilmi. Robot banyak diciptakan, bisa berbuat apa saja, tapi tidak bisa menciptakan ruh. Ruh itu besar atau kecil, tidak ketemu sampai sekarang. Ya, maka di ujungnya wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidak aku berikan kepada kalian ilmu pengetahuan melainkan bukan sedikit, sangat sedikit. Kenapa? Nah, kata orang usul fikih, qalilanya itu nakiroh, didahului oleh ma. Ya, an-nakiratu fi siyaqin nafi ta'ummu. Ya, maka jangan diartikan sedikit, sangat. Ya, kita mau tahu rahasia Allah kan? Nah, dari sini kita tarik satu kesimpulan. Mati itu nikmat
atau kesengsaraan. Nah, tergantung gitu.